wabarakatuh. Nama saya Vina Anggreni. Saya di sini sebagai konselor. Saya kelas 5 BKA. Saya sekarang semester 5. Dosen pengampu saya yaitu Bu Suci Habibah, MPD. Di sini saya akan melakukan konseling keluarga. Di sini saya sebagai konselor, lalu ada Indah Permata Bunda sebagai ibu dari keluarga, dan ada Kiki Saputra sebagai ayahnya, dan ada Wulandari serta Ika sebagai anaknya. Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif dilibatkan anggota keluarga yang lain. Konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Memperjuangkan dalam konseling sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Jadi, keluarga di sini adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama atau mendiami suatu rumah bersama dengan keterkaitan aturan emosional, dan individu mempunyai peranan masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Itu merupakan pendapat Friedman pada tahun 1998. Baiklah, di sini saya sebagai seorang konselor akan mengkonseling suatu keluarga, yaitu keluarga inti yang terdiri dari yang pertama ada ayah yaitu Kiki Saputra, ada ibu yaitu Indah Permata Bunda, dan ada anaknya ada 2. Yang pertama ada Wulandari, yang kedua ada Ika. Baiklah, kasus konseling keluarga di sini yang saya pecahkan yaitu tentang si anak kedua yaitu Ika yang sangat bandel, sering keluar malam, sering mengeluarkan kata-kata kasar, kadang juga bicarut, sehingga pihak keluarganya menghubungi saya sebagai seorang konselor. Dan di sini saya mencoba mengatasi permasalahan yang ada di keluarga tersebut dengan melakukan konseling keluarga. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Terima kasih, Bu. Ya maksudnya Silakan situ, Pak. Bu. gimana idenya? Oh, jadi Ibu yang tadi malam menelpon saya ya? Iya Bu, betul. Kami sekeluarga ingin menceritakan keluh kesah kami di dalam keluarga kami Bu. Jadi tadi malam sekilas Ibu Indah mengatakan bahwa anak Ibu yang bernama Ika sering keluar malam, bandel juga, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Jadi saya mulai dulu ya Bu. Saya Vina Anggreni. Masyarakat juga sudah pada tahu saya konselor, saya tinggal di Pekanbaru. Saya juga lulusan Universitas Riau. Saya di sini mempunyai waktu sekitar kurang lebih 20 menit Bu. Oke baik Bu. Coba Ibu atau Bapak ceritakan dulu masalah anak Ibu atau Bapak. Ibu dulu. Jadi kami punya 2 anak, yang pertama namanya Ulan, yang kedua namanya Ika. Nah jadi kakaknya ini nggak terlalu apa kali Bu, nggak kayak Ika. Ika kan mungkin mengikuti zaman sekarang dan terpengaruh temannya juga. Dia sering keluar malam dan dia udah nggak bisa dikontrol. Saya dan Bapak juga udah usaha sebisa kami Bu untuk mendidik si Ika menjadi lebih baik lagi Bu. Jadi kami datang ke sini mana tahu cara kami mendidik Ika itu salah. Jadi kami minta pendapat Ibu. Begitu. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama Ikanya. Ika, teman-teman Ika memang pada pulang malam semua? Nggak malam kok Bu, semuanya. Ya Allah, itu sudah pagi. Subuhnya jam berapa pulangnya? Jam berapa biasanya Bu? Ya kayak lama gitu jam 4 udah mau azan subuh Bu.
nggak kayak ada perempuan lagi, makanya kan kami sangat khawatir. Ika merasa nggak dampak positif dari pulang pagi sampai subuh itu? Nggak ada sih. Ika sendiri, Ika merasa dampak positif dari Ika pulang larut malam, pulang subuh, ada nggak dampak positif? Dampak positif sih enggak sih ya Bu, cuman kan ya biasa lah, kan zaman sekarang udah biasa kayak gitu. Sekarang udah tau lah, masa ibu nggak tahu sih zaman sekarang gimana? Iya, zaman sekarang juga ada yang perlu diikuti, ada yang tidak. Seperti cara berpakaian kita saja. Cara berpakaian muslimah sekarang sama zaman dahulu kan beda. Sekarang ini banyak motif-motifnya. Tetapi jangan terlalu mengikuti perkembangan zaman seperti yang ibu lihat. Kadang ada yang bajunya kayak tentoknya di luar yang model sekarang itu tentu saja kurang baik kan Kak. Sama kayak pulang larut malam ini. Kalau kita pulang larut malam seperti kita pulang jam 12 lewat karena kita tadarusan di masjid, itu bagi ibu tak masalah. Lagian di situ juga banyak ustazah, mungkin itu tak masalah. Tapi kalau pulangnya karena hura-hura doang, karena nongkrong-nongkrong sama kawan, tak baik. Apalagi Ika kan anak cewek. Dari bapak sendiri, apakah udah pernah menasihati si Ika? Gini Bu ya, kemarin saya sama ibu juga pernah kompromi berdua bagaimana cara mendidik Ika. Kemarin saya juga sudah kasih nasihat, tapi ya namanya anak muda zaman sekarang itu kan mudah, kalau kita ngasih nasihat kita bicara satu kali, dia bicaranya 2 kali gitu. Ya jadi kan kami ini jadi bingung gitu, cara mendidiknya gimana, udah dikasih nasihat tapi malah masih juga pelakuan kayak gitu. Terus bicaranya juga udah mulai ngikuti zaman berarti kan. Kalau ngikuti zaman juga boleh sih Bu, tapi kan juga ada batas-batasannya. Iya. Bukannya kami tidak mendidik gitu, tapi dikasih didikan ya malah dia sendiri gitu. Kalau boleh tahu, si Ika ini pergaulannya gimana? Teman-temannya yang bagaimana? Kalau saya lihat tuh ya, setiap temannya datang ke rumah untuk mengikuti kita, itu bagus-bagus saja. Tapi kami itu kan cuma maksudnya mengantar cuma pas di rumah gitu. Kalau Iya. di rumah tidak tahu gimana. Dia pernah berkata kasar gitu kepada ibu atau bapak? Pernah sih Bu ya. Iya, iya betul sekali apa yang dibilang Bapak tadi. Dan kami untuk pergaulan ataupun tentang pertemanan si Ika, kami nggak ada melarang ataupun harus berteman ini sama ini, nggak boleh ini, kami nggak ada menekankan seperti itu sama Ika. Cuman kami tanamkan di diri Ika agar dia bisa memilih sendiri. Namun si Ika ini dan kami sebagai orang tua, menurut kami Ika ini tidak bisa memilih teman yang lebih baik. Jadi makanya kami datang ke sini meminta pendapat ibu. Ya, karena ibu sudah tahu kalau Ika tidak bisa memilih atau memilah teman yang baik dan tidak. Jadi saran saya dari kasus ini, ibu atau bapak bisa ke sekolah, bisa juga konsultasi dengan para guru dan para kepala sekolah, para wali kelas juga, menanyakan si Ika ini berteman dengan siapa saja, apakah juga itu pasti berpengaruh juga kan sama prestasinya si Ika ini kalau dia berteman dengan anak yang tidak pernah belajar. Maka dari itu pola asuh, saya berharap pola asuh orang tua dari bapak atau ibu diperbaiki lagi. Dan pola asuh kalau bisa sekarang ini menggunakan sedikit otoriter. Karena apa? Si Ika ini sepertinya sudah terbiasa bebas. Memang bagus sih pola asuh bebas ini, karena dia akan mandiri. Tetapi karena dia terlalu mandiri, akhirnya nanti dia bisa salah pergaulan. Nasib baik lah kan, ibu menelpon saya tadi malam. Masalahnya cuma keluar malam. Banyak kasus di luar sana sampai maaf kata, sampai pacaran, hamil di luar nikah. Itu kan karena pola asuh orang tua yang bebas tadi, gitu loh. Jadi kalau saya boleh tahu, si Ika ini kelas berapa sekarang? Bu? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Berarti umurnya berapa tuh? 17 tahun. 17 tahun. Ika, kalau ibu boleh tahu, setelah SMA ini, Ika mau nyambung mana? Kerja atau kuliah? Kepikiran sih Bu, ya nikmatin aja lah dulu. Kalau di sekolah, Ika pernah mendapatkan prestasi? Nggak ada sih, biasa aja. Ika tidak ada tertarik sama sekali gitu untuk mendapatkan prestasi seperti juara di kelas atau lomba-lomba yang lainnya? Enggak sih, ya nikmatin aja. Kalau nggak dapet ya udah, yang penting naik kelas.
Iya, polos sekali ya anak bapak ibu. Iya Bu, kan kemarin dia waktu sekolah SD, SMP itu masih ada peringkatnya gitu, bisa dapat juara tiga, juara Iya. dua. Tapi pas sekolah SMA itu udah mulai menurun gitu, dan jauh kali perbedaannya. Itu ya saya pikir itu mungkin gara-gara pergaulan Bu, ya, mungkin pergaulan dari teman-temannya dan sebagainya gitu, sehingga berubah sikapnya baik sama keluarga, sosialnya juga tergantung juga berpengaruh pada akademiknya gitu. Iya, kalau di lingkungan rumah ikannya bagaimana? Ya gimana Bu ya, belajarnya kurang, ya suka keluar malam tadi yang dibilang ibunya, Iya. terus bicaranya juga kurang gimana gitu, kurang etis gitu. Kalau ibu boleh tahu, teman Ika ini yang ngajak-ngajak keluar malam tuh siapa aja? Tidak apa-apa, bilang saja. Apa ya Bu? Lu pasti sering ngajak keluar banyak sih ya. Yang biasa ngajak tuh, Mama tahu kan? Siapa aja biasa kan? Biasanya sih yang sering saya lihat itu Ika nih sering main ataupun keluar sama Jessa, habis itu sama Dinda. Kalau cowoknya sih yang paling sering itu sama Rizky. Di warung kopi gitu doang, main-main sama teman-teman, kumpul-kumpul, cerita-cerita, dan terus pulang. Sewaktu Ika nongkrong itu, ada suara azan. Ika ingat sholat tidak? Kan berangkatnya selesai Isya Bu. Oh, berangkatnya selesai Isya. Iya. Jadi bapak atau ibu tidak pernah mengarahkan si Ika ini. Kalau misalnya berangkatnya saja setelah Isya itu kan berarti sekitar jam setengah 8 lewat, ya berarti mau jam 8 kan Pak Bu? Iya, betul. Kan kemarin juga ada yang bilang gitu ya, memang berangkatnya sampai Isya gitu, juga untuk menjaga sholatnya gitu. Tapi terkadang dia juga dikasih batas waktu untuk pulangnya gitu, jangan terlalu larut malam tuh. Kan kalau berkumpul sama teman kan bisa ya 1 jam atau 2 jam kan juga bisa gitu. Iya. Jangan terlalu lama juga, kan nggak bagus juga JDP-nya. Tapi gimana ya, sering dibilang bikin nggak nurut gitu. Dibilangnya begini, pulangnya subuh gitu. Iya. Sering dikasih tegur, ya kayak mantan dia saya bilang juga tadi kan dia berontak gitu dia. Iya. Ika tahu kan, ayah sama ibu Ika sayang sama Ika, makanya ngelarang pulang malam. Lagian pulang malam tuh tidak baik juga tuh anak cewek. Jadi dari sini Ika ada merasa nggak kasihan dari apa yang ibu sama bapak ungkapkan. Bapak sama ibu udah dari kemarin-kemarin sih sebenarnya nelfon ibu minta bantuan tentang Ika. Ika ada nggak inisiatif untuk mau berubah? Ika mau berubah kalau bapak ibu di rumah. Bapak ibu aja jangan di rumah. Ya benar sih Bu, karena kan kami memang sibuk dalam pekerjaan di rumah, dan di rumah masih ada kok kayak gini gitu, ngurusin semua sekali. Kami selalu kasih fasilitas yang lengkap sama Ika ataupun sama kakaknya. Makan ada Bibi juga, cuman Ika ini kurang paham. Kami kan bekerja untuk dia sekolah juga, Iya. untuk membiayai kakaknya juga yang sekarang udah kuliah kedokteran, malahan itu kan banyak mengeluarkan uang. Kakaknya ini karena udah besar mungkin ya, dan Ika ini pikirannya mungkin belum sampai ke sana, makanya dia belum paham. Jadi itulah kami bingung bagaimana caranya agar si Ika ini paham dengan keadaan kayak gitu. Jadi mungkin begini, karena Ika tadi bilang begitu, mungkin dia nyaman di rumah, pengen di rumah daripada keluar malam. Mungkin dari kedua orang tua lagi nih, menurut saya yang kurang tepat gitu. Kalau saran saya, pasti bapak atau ibu hari Minggu libur kan? Iya. Saat libur ini kalau bisa adakan rekreasi, dan kalau bisa Ika di hari libur itu kalau bisa 24 jam itu wajib di rumah ngabisin waktu dengan orang tua. Jadi Ika tahu nih kalau oh ternyata ayah sayang sama Ika, oh ternyata ibu sayang sama Ika gitu. Jadi Ika tuh harus di rumah. Misalnya Ika mau kemana, kan pasti Ika kadang bosan kan sama kawan. Kalau ibu tahu anak zaman sekarang ini keluar rumah pun yang dibuka pasti HP. Di warung kopi pun pasti yang dimainkan HP. Kebersamaan itu kurang. Kalau kita sering main HP, maka kita pun jadi sakit, kita pun jadi mudah marah. Karena kadang kita melihat, misalnya kita lagi nonton film di HP, filmnya tentang pelakor misal, Ika pasti emosi. Atau enggak, filmnya tentang kalau anak zaman sekarang nih, anak SMA
sering pembulian ya kan. Nah, Ika nanti terbawa suasana daripada sibuk main HP, sibuk nongkrong-nongkrong, mending rekreasi entah pergi ke kebun binatang ya Pak Bu. Nah, jadi Ika mau kemana bilang aja sama bapak sama ibu. Gak mungkin orang tua tuh nggak ada waktu sedikit pun untuk anaknya, pasti hari Minggu ada. Dan kalau bisa di hari Minggu nih makan sama, pergi rekreasi sama, dan kalau bisa saran saya ya Bu Pak, kalau saat berpergian atau saat Ika ada di rumah itu tuh jangan main HP bapak atau ibu juga, berikan contoh yang baik juga untuk Ika. Untuk Ika gitu juga, kalau ada orang tua salam, tanya bapak ibu udah makan atau belum. Kalau bapaknya mau kopi, buatkan kopi, begitu ya Kak. Ya Ika bisa kan kayak gitu. Insya Allah bisa. Jadi menurut bapak atau ibu nih kira-kira apa ada nggak langkah-langkah yang mungkin bisa para orang tua bapak atau ibu lakukan? Mungkin dari bapak dulu. Gini Bu, kalau dari saya sendiri Bu ya, cara langkah-langkah untuk Ika ke depannya, kami sebagai orang tua juga harus mendisiplinkan dia lagi, dan mendisiplinkan dari waktu dan juga dari kegiatannya juga Bu. Di sini kami juga seharusnya lebih menegaskan lagi untuk peraturan di rumah gimana, keluar malamnya batasnya jam berapa, dan juga kami kalau di rumah sepertinya nanti juga harus sering-sering juga ya komunikasi sama anak-anak, jadi Iya. biar lebih sering terbuka gitu. Benar-benar. Kalau saya itu ya. Kalau dari ibu, Ya kalau dari saya sih kami juga udah bicarakan sama bapak kalau waktu libur yang mungkin memang khusus untuk keluarga, mungkin bisa liburan atau apa gitu. baik, ya benar. Jadi yang seperti saran saya tadi, jadi langkah yang ibu atau bapak lakukan ini, bapak atau ibu harus ke sekolah dulu, bicara dulu ke pihak sekolah, misalnya si Ika ini jangan di tempat satu duduk sama kawan permainan dia besok malam itu, dia harus di tempat dudukkan sama anak-anak yang mungkin bisa merubah sikap Ika, ya kayak ini demi kebaikan Ika juga gitu, karena kan Ika ntar lagi kuliah harus punya masa depan ya. Ya setelah itu mungkin bisa berkonsultasi dengan wali kelas, guru-guru yang lain bagaimana dengan nilai Ika. Jadi Ika ini harus punya semangat saat ke sekolah gitu. Ke sekolah tuh bukan hanya untuk hura-hura saja seperti itu. Mungkin juga Ika ini bisa saat malam siap isya, mungkin bapak atau ibu kalau ada yang tidak sibuk bisa mengantar dia ke masjid untuk tadarusan atau enggak untuk menghafal Al-Quran. Ya Kak, mau kan Kak? Jadi biar hidupnya lebih teratur aja Kak, ya Kak ya? Dan tahu Bu, Kami udah khususin sih Bu, udah kayak les gitu kayak biasanya gitu. Emang udah ada di rumah, cuman kan Ikanya aja yang itu mungkin karena dia terlalu bosan, makanya dia keluar sama teman-temannya aja. Iya. Jadi Ika ada inisiatif mau berubah tidak? keinginan untuk berubah itu ada Bu, cuman kayak yang untuk menggerakkan itu kayak niatnya aja sih belum ada. Keinginan ada tapi niat belum ada. Jadi Ika ada merasa keinginan atau inisiatif ingin berubah tidak? Ada Bu. Apa inisiatifnya? Mungkin yang dibilang ibu tadi, kalau mama, ibu sama ayah suruh ke masjid, mungkin akan saya lakukan. Mungkin sekali saya akan ke masjid. Kalau kata dari sesuaikan. Baik. Terima kasih Bu ya atas saran ibu tadi. Kami dari keluarga juga udah merasa mendingan sekarang gimana gitu, udah merasa beda dari awal sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Cuman itu yang saya bisa bantu. Nanti kalau ada kendala bapak atau ibu telepon saya saja ya. Iya. Baik sayang, tapi ke depan ya. Ya, Pak. makasih ya, Bu. Iya, makasih Bu. Kalian datang pakai apa Pak Bu? Mobilnya parkir di mana tadi? Seharusnya di sini saja tadi. Setelah praktek konseling keluarga yang saya lakukan sebagai seorang konselor, saya Vina Anggreni pamit undur diri. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam video. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.